Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Astuti dengan NIM 06071382429084 dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pentingnya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu kenapa ya? Oke, teman, jadi kita bahas kenapa pentingnya mempelajari bahasa Indonesia itu. Jadi, bahasa Indonesia itu bukan muncul begitu saja, tapi punya perjalanan yang panjang. Dari zaman dulu, bahasa Melayu diangkat jadi bahasa persatuan dan diberi nama bahasa Indonesia. Kenapa kita perlu belajar sejarah ini? Pertama, biar kita paham bahwa bahasa Indonesia adalah simbol persatuan kita sebagai bangsa. Kita perlu mempelajari sejarah ini. Pertama, biar kita paham bahwa bahasa Indonesia adalah simbol persatuan kita sebagai bangsa. Yang kedua, supaya kita tahu asal-usul bahasa kita, jadi makin bangga dan gak malu memakainya. Yang ketiga, mempelajari sejarah bahasa bikin kita peduli sama penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jadi, jangan anggap remeh bahasa kita sendiri ya. Kita lestarikan dan terus gunakan dengan bangga. Yang kedua itu, apa sih kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara? Baik teman-teman, kali ini kita bahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Apa sih perbedaannya? Yuk kita bahas. Yang pertama itu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Kita semua dari Sabang sampai Merauke bisa saling memahami karena punya bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, walaupun kita punya banyak bahasa daerah, bahasa Indonesia yang menyatukan kita. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia punya peran resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Semua dokumen, negara, peraturan, hingga pidato kenegaraan wajib pakai bahasa Indonesia. Ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Jadi, bahasa Indonesia bukan cuman alat komunikasi, tapi juga simbol identitas negara dan alat persatuan. Yuk kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik, yang ketiga itu pentingnya memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Halo teman-teman, kali ini kita bahas kenapa pentingnya memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. Yuk kita pahami bersama. Pertama, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah simbol persatuan. Dengan satu bahasa, kita bisa berkomunikasi dan saling memahami. Walaupun berasal dari suku dan daerah yang berbeda, ini penting banget untuk menjaga kerukunan di negara yang kaya budaya seperti Indonesia. Yang kedua itu sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia punya peran resmi. Semua kegiatan pemerintahan, pendidikan, hukum, hingga dokumen resmi pakai bahasa Indonesia dengan baik. Dengan baik bikin kita bisa ikut aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dengan memahami bahasa Indonesia, kita bisa menjaga warisan budaya dan ikut memajukan bahasa kita sendiri. Jadi, yuk kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik teman-teman, kali ini kita bahas aturan-aturan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Yuk simak. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Pasal ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini dasar utama yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera
bahasa, dan lambang negara. Di undang-undang ini dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam yang pertama itu komunikasi resmi pemerintah seperti pidato dan dokumen negara. Yang kedua itu pendidikan dari sekolah sampai perguruan tinggi. Yang ketiga itu nama lembaga, merek dagang, dan papan nama di ruang publik. Mari kita jaga dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.